divisi, wakil ketua divisi, sehingga saya ingin memberikan pemahaman dulu sedikit terkait dengan COVID-19 di Jawa Barat ini. Bapak Ibu, Akang Teteh, kita ketahui bahwa sebaran COVID-19 di dunia ini sudah mencapai 4,2 juta jiwa yang terinfeksi positif begitu. Justru yang paling besar itu didapat dari negara-negara yang kita kira itu adalah negara adidaya gitu. Amerika, Rusia, Inggris dan sebagainya itu justru mereka yang sangat-sangat terdampak begitu. Kemudian juga ini data sebaran di Indonesia ini mencapai 14.749. Kita ingat di awal bulan Maret itu kita baru 2 orang saja, dan saat ini hampir 2 bulan kemudian ini jumlahnya luar biasa naik secara signifikan. Jawa Barat juga sama, 1.545 orang, sehingga Bapak Gubernur Jawa Barat mendorong dilakukannya PSBB agar supaya apa ini bisa menekan pertumbuhan dan kita bisa bersama-sama mengatasi masalah penyebaran COVID-19 ini. Nah, kasus tertinggi di Jawa Barat ini ada di wilayah Kota Depok. Nah, mungkin ada orang Depok di sini. Dari Kota Bekasi juga sama. Dan Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan lain sebagainya. Jadi ini kalau tingkat kota nampaknya jauh lebih besar positif yang ditemukannya, begitu, kasus positif yang ditemukannya, karena mungkin mobilitas dari masing-masing individu yang memang sangat cepat begitu dan frekuensinya tinggi. Nah, dampak COVID-19 ini kita bisa bagi menjadi 3 kedaruratan. Yang pertama adalah darurat kesehatan. Itulah kenapa kemudian berbagai kegiatan, berbagai upaya dilakukan agar masalah kesehatan ini bisa terus terpantau baik oleh pemerintah maupun secara individu. Nah, saat ini dari kasus yang tadi 1.500-an itu, ini ternyata tersebar dengan sangat luar biasa masif begitu. Dan yang paling membahayakan adalah karena kasus ini itu bisa saja tidak terlihat pada individu tertentu, tetapi dia adalah carrier, dia adalah pembawa, sehingga bisa jadi keluarganya terkena COVID begitu, sementara yang tidak terlihat seperti sakit. Kasus beberapa teman dan juga orang yang saya kenal itu justru beliau ini tidak menunjukkan gejala apapun begitu. Dari mulai awal dinyatakan positif sampai di isolasi di rumah sakit, terus secara berulang dinyatakan positif, tapi biasa saja begitu. Kondisinya seperti kita, tidak ada batuk, tidak ada flu, tidak ada kemudian sesak napas dan lain sebagainya. Jadi kedaruratan kesehatan ini menjadi penting sekali untuk kita waspadai bersama lah gitu. Nah, tetapi setelah itu apa yang terjadi ketika pandemi COVID ini merebak? Ini dampak yang paling terkena itu ada di sektor ekonomi. Jadi bahwa ini pekerja dirumahkan itu lebih dari 1,5 juta orang gitu. Kemudian industri manufaktur juga 45,3 pada bulan Maret, impor juga turun 3,7%, inflasi juga sampai 2,96%. Yang awalnya Jawa Barat itu lumayan lah, masih di atas rata-rata terkait dengan pertumbuhan ekonominya, masih di atas Indonesia. Sekarang drop sampai 3%. Ini PR untuk kita. Saya berkeliling Jawa Barat, saya melihat sendiri bagaimana kemudian masyarakat sangat terpukul. Mereka yang biasa jualan, itu mereka sudah tidak bisa jualan secara tradisional. Yang bisa sekarang bertahan itu adalah melalui perdagangan melalui e-commerce, begitu itu masih bisa. Dan beberapa sektor nanti kita bahas sedikit saja. Ini punten karena terlalu bersemangat ya, jadi saya lebih luas daripada sekedar pemberdayaan perempuan gitu ya. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah dari sisi darurat sosial politik. Dikhawatirkan ketika ini terjadi dan berkepanjangan akan ada krisis keamanan. Bagaimana kita pernah beberapa waktu lalu juga ada penjarahan dan sebagainya begitu ya oleh sekelompok orang yang alhamdulillah sudah bisa dilakukan upaya begitu oleh dinas dan aparat terkait gitu ya. Kemudian juga kekhawatiran krisis politik juga
akibat ketidakpuasan publik atas kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi. Ini juga menjadi PR, jadi mudah-mudahan nanti di sesi lain ada narasumber yang lebih pas begitu untuk menyampaikan terkait dengan upaya kita apabila hal ini terjadi gitu ya. Nah, kemudian juga muncullah budaya baru. Budaya baru ini adalah bagaimana cara berkumpul. Dulu orang Indonesia itu paling senang mau arisan, mau pengajian, mau ngumpul sama teman-teman, mau ngabot pram bareng, mau semua senangnya ngumpul ke satu tempat. Bahkan coffee shop itu muncul itu karena orang senang berkumpul gitu. Nah, sekarang tidak bisa seperti itu karena pernikahan pun bahkan sekarang sangat dibatasi. Kalau tidak bisa dilarang sama sekali, ya berarti bisa dilakukan, tapi di KUA saja begitu, dengan maksimal orang 10 orang saja begitu yang boleh ikut hadir. Nah, artinya cara berkumpul ini betul-betul bisa menjadi budaya baru. Sistem pertemuan juga sama. Kita biasa untuk bertemu di darat ketika ada acara seminar gitu ya. Kita ada pembelajaran dari murid kepada dari guru kepada murid melalui sekolah, universitas dan lain sebagainya itu dengan sistem pertemuan. Sekarang sudah tidak mungkin di darat, sekarang dilakukan melalui udara. Jadi teknologi ini harus kita syukuri bahwa hari ini juga bisa bertemu dengan teman-teman semua juga dengan melalui teknologi. Nah kemudian cara masyarakat melihat dirinya sendiri dari sisi kesehatan, mereka menjadi lebih peduli. Dulu nggak ada itu namanya jarak-jarakan. Kita senang sekali cipika-cipiki, salaman dan lain-lain begitu ya. Terus kemudian juga mana kita rajin cuci tangan pakai sabun, wastafel juga susah dicari gitu ya, boro-boro. Dulu kalau makanan jatuh itu ambil aja belum 5 menit kan gitu ya. Sekarang tidak seperti itu gitu. Kita lebih sangat berhati-hati. Juga kita tidak menyentuh apapun kecuali sesuatu yang memang harus kita sentuh ya. Jadi ini akan merubah budaya kita. Termasuk cara berbelanja. Saya termasuk orang yang senang sekali ketika berbelanja itu langsung bertemu gitu ya. Nawar, melihat barangnya cocok nggak gitu. Sekarang tidak bisa seperti itu. Sekarang sangat diminimalisir. Yang kita lakukan adalah browsing, lihat gambar, cocok, belilah gitu. Kemarin gagal beli sepatu kegedean gitu ya sudahlah, nasib gitu. Tapi intinya bahwa ini adalah budaya baru yang memang perlu kita sikapi. Satu masa mungkin COVID sudah berlalu, karena bad day pasti berlalu seperti kata Krisya gitu ya. Jadi insya Allah ini pun akan berakhir, tetapi budaya seperti itu bisa jadi akan tetap ada gitu. Jadi kalau contohnya begini, kalau nggak perlu-perlu amat kita meeting nih organisasi, ya udahlah jarak jauh aja. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti yang saat ini dilakukan mungkin nanti akan tetap terjadi. Begitu. Nah, kemudian ini sedikit terkait dengan nasib dunia usaha. Nah, nasib dunia usaha ini banyak yang tertekan, sulit bertahan. Ini khususnya di perdagangan. Setelah perdagangan juga di industri pertambangan, dan ini sulit sekali untuk mereka bertahan. Bisa jadi mereka kolaps. Yang bisa bertahan itu adalah industri perikanan, kemudian perkebunan yang kaitannya dengan makanan itu mereka bertahan. Tapi juga ada yang justru mereka meningkat di situasi saat ini karena dengan kebutuhan. Jadi retail yang melalui media daring begitu ya, e-commerce itu muncul ke permukaan, sangat seksi sekali untuk sekarang diakses gitu oleh masyarakat. Kemudian juga makanan gak ada matinya. Jadi kamu mau dagang di jalan atau kamu mau dagang dari rumah, asal kamu bisa mudah diakses oleh orang lain, biasanya omsetnya bagus gitu. Kemudian juga produk kesehatan. Sekarang semua orang ada yang jualan jamu, ada yang jualan pil-pil, suplemen dan lain sebagainya. Jahe, kemarin jahe aja susah di lapangan gitu ya, di pasar dan lain-lain, karena orang sekarang paham pentingnya daya tahan tubuh gitu ya. Itu diantaranya. Termasuk teknologi informasi ini juga menjadi sangat terang benderang masa depannya begitu, karena kondisi COVID-19 ini memberikan peluang bagi beberapa sektor yang nampaknya ini bisa juga mempermudah hidup manusia di tengah pandemi corona. Nah, kemudian ini terkait dengan perempuan Jawa Barat. Jadi ini sebetulnya intinya. Masih ada waktu. Nah, di tengah pandemi dan
Dari Jawa Barat, 9 juta manusia yang tinggal di Jawa Barat, ini hampir setengahnya adalah perempuan. Dan dalam bahwa rata dalam kondisi normal ya, data BPS 2019, ini indeks pembangunan gendernya 89,9, ini masih di bawah rata-rata. Karena IDG-nya juga sama, ini masih di bawah rata-rata nasional. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu 46,45%, sementara laki-laki 83,38. Artinya masih di bawah rata-rata. Nah, hanya ini kondisi normal. Bayangkan kondisi normal saja seperti ini, apalagi kalau kondisi sekarang saat pandemi COVID. Nah, kecenderungan penurunan seks ratio di Jawa Barat ini yang di bawah 100, ini di dan Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Sumedang, dan Banjar, ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki, sehingga perempuan akan menjadi beban di daerahnya bila tidak diberdayakan. Jadi kata kuncinya bila tidak diberdayakan akan menjadi beban. Oke, kemudian peranan penting perempuan, sekilas saja bahwa perempuan itu punya peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai masyarakat, dan juga sebagai dirinya sendiri. Melupakan diri sendiri bahwa dia juga harus punya me time, bahwa tidak semua urusan adalah untuk orang lain, tapi juga diri sendiri harus diperhatikan begitu. Nah, dalam masa COVID-19 ini muncul sekali stres pada perempuan. Jadi karena merasa bahwa beban perempuan meningkat dalam mengurus rumah tangga, begitu ya. Sekarang 20 jam mungkin bersama keluarga, karena mungkin harus tinggal di rumah. Jadi lo lagi, ketemu suami lagi, ketemu anak lagi, riet, makan terus, tapi dapur juga harus ngepul, tapi suami juga nggak kerja dan sebagainya, stres. Ini pekerja perempuan juga banyak mengalami PHK dan dirumahkan. Jadi beberapa pabrik, perusahaan dan lain-lain juga tutup sehingga mereka di rumah. Kemudian untuk tenaga medis perempuan juga berisiko tinggi terpapar tentu saja. Nah, perempuan yang bekerja di sektor pelayanan langsung juga ini ketar-ketir pada masa seperti ini karena mereka tidak memadai untuk kaitannya dengan APD-nya begitu. Mereka biasanya kerja di pasar, swalayan, atau layanan-layanan lain yang harus berhubungan langsung dengan konsumen, termasuk juga seperti contohnya adalah bank begitu. Nah, kemudian juga membuat stres adalah ketika ibu ini harus menemani anaknya kegiatan belajar mengajar di rumah. Padahal selama ini rata-rata memberikan peran tersebut lebih banyak kepada guru begitu. Sehingga mereka tidak mempunyai latar belakang yang cukup terkait dengan pendidikan, atau mereka juga kurang terkait dengan pemahaman panduan bagi mengajar kepada anak atau literatur yang cukup, ini mereka akan bertambah tingkat stresnya. Belum ada perselisihan rumah tangga. Ini dari berita yang saya baca, jadi di Australia itu KDRT meningkat 70% ya akibat di rumah aja itu. Di Afrika ditemukan 90.000 pengaduan KDRT. Nah, di Jawa Barat sendiri dari Dinas DP3AKB melapor. Ini tolong dicatat kalau dari dinas itu bukan berarti data yang real, tapi bahwa mereka yang melapor ke hotline itu Maret ada 5 kasus, April ada 3 kasus. Nah, lalu bagaimana pemberdayaan perempuan? Jadi kalau saya membaginya ini menjadi dua hal. Terkait dengan individu, perempuan itu dia harus mampu, baik sebelum ataupun sesudah, tentu saja ini nanti bisa dikaitkan, dia harus mampu membangun ketahanan keluarga. Bagaimana dia harus mampu untuk menjaga stabilitas empati, harus optimis selalu, bagaimana karena motornya di keluarga, dia harus selalu terlihat ya, jadi kemudian kreatif supaya anak-anak pun tidak bosan dan lain sebagainya. Mengurus juga menjadi satu catatan penting bagi seorang perempuan begitu, atau mungkin kalau dia masih anak juga dia harus tetap bisa menjadi penjembatan kebutuhan anggota keluarga tersebut. Nah, seperti itu. Sekilas saja. Ini terkait dengan kelompok. Jadi ada individu, ada pemberdayaan melalui kelompok, organisasi, dan lain-lain. Pendidikan itu kita bisa temui di lapisan masyarakat itu banyak sekali ya. Kelompok
perempuan yang mereka berkonsentrasi terkait dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan lainnya. Sebagai organisasi yang muncul, saya akan ambil satu saja terkait dengan Skoper Cinta. Skoper Cinta ini adalah perempuan capai impian dan cita-cita yang dilakukan di 27 kota kabupaten. Jadi diberikan pembekalan kepada perempuan mereka bisa mengetahui potensi dirinya dan mereka diberikan pembekalan untuk menghadapi segala permasalahan yang ada. Contohnya ketika terjadi kebencanaan, mereka harus bagaimana cara untuk minimal menghindari apabila terjadi kebencanaan. Apabila misalnya di rumah tangga mereka mengalami permasalahan kesehatan, mereka bisa melakukan dulu di rumah sebelum sampai ke petugas kesehatan dan lain-lain. Ini yang dilakukan. Nah, program ini yang saya tunjukkan sekarang keterkaitannya dari dinas ya, karena sebetulnya banyak sekali pemberdayaan yang dilakukan perempuan, hanya kita fokus saja dengan keterbatasan waktu dari program-program juga didukung dan didorong oleh pemerintah. Nah, selanjutnya terkait dengan ekonomi. Ekonomi ini karena masyarakat Jawa Barat itu banyak sekali, terkait dengan perempuan itu kita punya yang gitu ya, perempuan kepala keluarga. Perempuan ini mereka adalah perempuan-perempuan yang ada di masyarakat yang mereka diberikan pembekalan, mereka bisa berdaya secara ekonomi. Jadi mereka membuat kerajinan, membuat makanan, kemudian mereka juga membuka usaha di warung-warung dan lain sebagainya. Di bidang agama juga kita melihat ada kelompok-kelompok yang tergabung dalam ustazah gitu, kelompok ustazah itu banyak sekali. Kemudian juga masyarakatnya juga sama, mereka berkelompok dalam majelis taklim. Ini penting juga di masa seperti saat ini. Kemudian di bidang sosial itu juga banyak organisasi-organisasi mereka siap 5 menit lagi. Yang organisasi-organisasi ini tumbuh dan berkembang yang saat ini justru lebih banyak menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Mereka mengumpulkan dana masyarakat, bantuan masyarakat, terus mereka sebarluaskan kembali. Di bidang politik juga ada organisasi yang nanti kita bahas sedikit saja. Nah, ini terkait dengan pendidikan, ada kelompok guru PGRI yang mereka melakukan pembelajaran daring siswa. Nah, yang Skoper Cinta ini sedang membuat e-book modul pembelajaran supaya disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID. Nah, di bidang kelompok tadi yang PK dan juga Puspaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga. Jadi mereka diberikan pembelajaran terkait ketahanan keluarga. Nah, mereka mempersiapkan untuk membuat alat pelindung diri, yaitu seperti APD, kemudian alat kebersihan, disinfektan, dan lain-lain. Nah, ini juga bidang agama sudah mulai berjejaring, mereka melakukan meredam gejolak masyarakat gitu dengan tingkat stres yang tinggi. Kemudian juga jadi pembelajaran ini diberikan oleh para pemuka agama dan jejaringnya begitu supaya saling dilakukan untuk membuat masyarakat tenang. Nah, untuk di bidang sosial dari mulai BKOW, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Puspaga, Moteka dan lain sebagainya, mereka mengumpulkan tadi bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang lainnya. Kemudian untuk bidang politik juga saat ini mereka terdampak. Kalaulah kemudian pemilu itu diundur begitu ke akhir tahun atau awal tahun depan, itu mereka saat ini lebih banyak fokus kepada trauma healing di masyarakat. Nah, tetapi intinya semua yang dilakukan ini organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan ini banyak sekali. Ini hanya mungkin 10% dari sekian banyak organisasi perempuan yang ada, ini semua bergerak masing-masing secara kelompok begitu ya, dengan kreativitasnya masing-masing. Tetapi saya melihat di lapangan terlihatnya dengan jelas begitu bahwa mereka melakukan sesuatu, dan ini saya berharap mudah-mudahan ini bisa juga terus diaplikasikan. Jadi bahwa peran perempuan ini, karena waktunya mohon maaf habis, nanti kita akan kalau ada pertanyaan silakan. Oleh karenanya
si peran perempuan ini tidak bisa dianggap sebelah mata terkait dengan penanganan COVID-19. Perempuan, baik di rumah tangga maupun di dalam masyarakatnya dalam bentuk apapun, termasuk di dalam organisasi, memiliki peranan penting untuk kemudian bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Nah, ini 10 aksi berjarak bersama di keluarga kita. Ini saya sampaikan supaya kita juga paham bahwa aksi itu tetap di rumah, kemudian juga hak perempuan dan anak terpenuhi, ada alat pelindungan diri tersedia diri, keluarga dan lingkungan, membuat tanda peringatan di sekitar kita, gitu ya, menjaga jarak fisik, menguasai keluar masuk orang dan barang, menyebarkan informasi yang benar, aktivasi media komunikasi online supaya kita tidak terputus hubungan gitu. Kemudian aktivasi rumah rujukan. Ini informasi saja sekilas. Terakhir dari saya, Soekarno mengatakan kalau perempuan itu baik maka jayalah negara. Tapi kalau perempuan itu buruk maka runtuhlah negara. Sehingga saya sangat yakin perempuan dimanapun berada, Jawa Barat, Indonesia ataupun bahkan dunia, mereka bisa punya kontribusi yang luar biasa terkait dengan penanganan COVID-19. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.